بسم الله الرحمن الرحيم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات نهاركم طيب وأسعد الله نهاركم بكل خير إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. إخوة الحضور الكرام، نلتقي بكم مرة أخرى في هذا اليوم السعيد وفي هذا الموقع المبارك لنتحدث ما يهم اللغة العربية للناطقين بغيرها. أنا سوف أنتهز هذه الفرصة لنتحدث معكم، لنناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفكرة عن طريقة الترجمة. كيف تكون هذه الترجمة مبدوءة من العربية إلى الأندونيسية أو من الأندونيسية إلى العربية؟ فلا أريد أن أطيل عليكم، لنشوف بعض الشاشة الجاهزة لهذا المادة. شوف هذه الشاشة. المحور الذي سوف نتحدث اليوم هو نظرية الترجمة، وقد تعد هذه النظريات مقدمة في مادة طرق الترجمة. في البداية إحنا نتحدث عن الترجمة. هل تعرفون يا إخوة الحضور وأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات الترجمة؟ ما هي الترجمة وما أدراك ما الترجمة؟ الترجمة يا أبنائي ويا إخوة الحضور لغة، انطلاقا من المعجم العربي الأساسي للناطقين بغيرها، يقال أن الترجمة هو يترجم من كلمة ترجمة، أي يضاف هنا بين ووضح وفسر. وفي قول آخر عند ديدوي يقال في كتابه المترجمة بين النظرية والتطبيق أن الترجمة هو مشتقة من اللغة الألمانية، يعني ترجمان، ترجمان وترجمان. أما في الموجد في اللغة والأعلام يقال أن الترجمة هو التفسير، أي فسره بلسان آخر. ثم يليها عند الزرقاني الترجمة لغة له 4 معان. في البداية يعني أنه إيصال tuturan kepada orang yang tidak menerima tuturan itu. Fi qawli asy-syahir wa inna tsamanin wa balagtuha wa qarrattu sam'i ila at-turjuma. أو التفسير أو نقل المعلومات من لغة إلى لغة أو توضيح المعلومات أو لسانيا أو كتابيا في نفس اللغة. أو عند الزرقاني هو 4 معان من الترجمة. ثم الترجمة على كل حال لغة يقال أن الترجمة هو التعبير عن معنى كلام من لغة إلى أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده له. Dari kesekian itu kita bisa simpulkan bahwasanya terjemah itu adalah proses mengungkapkan sebuah makna, ucapan atau ujaran atau tulisan dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan menjaga seluruh otentitas atau orisinilitas makna dan maksud yang diinginkan oleh si pengucap tadi ya. Maka ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah dia adalah sebuah ungkapan bisa lisanian atau kitabian, yang jelas dia berisi makna dan maksud tersebut. Adapun pendapat lain adalah naklul afkar, adalah memindahkan sebuah gagasan atau ucapan dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan harus tetap menjaga ruh atau esensi daripada teks yang akan kita terjemahkan tadi ya. Jadi ahwal wal afkar, dan yang kedua adalah intisari atau ruh daripada teks yang akan kita terjemahkan tadi. Nah, setelah itu intinya dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya terjemah adalah memindahkan gagasan dalam bentuk diskursus, maksudnya adalah bahasa, sebagai produk sebuah peradaban ke dalam bahasa lain ya. Lah gunanya apa? Kok ada terjemah ini? Menyeberangkan kesenjangan antar peradaban. Nahnu la na'rif kaifa yuqal hadhihi al-lugha al-arabiyyah ila al-indonesia laula bitarjamah. Kita nggak akan memahami peradaban atau budaya bangsa lain tanpa kita memahami bahasanya terlebih dahulu. Oleh karenanya, terjemah menjadi jembatan bagi pembacanya atau pendakannya menuju penulis atau penutur asalnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya intinya.
Hakikatnya inti daripada terjemah adalah kegiatan memproduksi amanah atau pesan bahasa sumber dengan padanan yang paling dekat dan wajar, ya, di dalam bahasa penerima, baik dilihat dari segi arti maupun gaya, gitu ya. Jadi yang paling dekat dan wajar ini lebih daripada sinonim. Nah, selanjutnya ahamiyatut tarjamah, limadza nutarjim lughatan ila lughatin ukhra. Kenapa kita butuh sebuah terjemahan? Gunanya apa? Nah, samada adidun minal ahmiyat tarjamah wa la'alla abrazuha ma yali. Tentu terdapat banyak kegunaan dalam penerjemahan itu sendiri. Di antaranya adalah tabadul al-afkar, ya, saling tukar pikiran. Di samping itu ada tukar saintis, tukar keilmuan, ada yang tukar pendapat. Dari situ sastra yang dulunya berasal dari Arab misalnya, sastra Arab, bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Kedokteran yang berkembang di barat tentu maktub bil lughah al-ingliziyah, tapi orang Indonesia bisa menikmati kemajuan kedokteran dengan proses terjemah dari min lughah al-ingliziyah ila al-lughah al-indonesiyah. Nah, seperti itu kegunaannya ya. Tentu banyak sektor-sektor yang berkembang hasil daripada terjemah itu sendiri. Tarikhut terjemah, ya. Kita akan membahas tentang sejarah penerjemahan itu sendiri. Nah, tentu di sini saling dari beberapa buku atau referensi yang kita baca, kita telaah, saling terjadi silih tindih ya, atau kapan terjemah ini dimulai, proses penerjemahan ini dimulai, dan tentu para pakar berbeda pendapat sudah pastinya tentang ini. Ada yang mengatakan bahwasanya terjemah itu dimulai dari semenjak Nabi Adam di surga itu. Nah, pendapat ini mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, Allah mengajarkan Nabi Adam sebuah nama. Nah, nama itu kan sebelumnya berupa benda. Diajarkan kepada Nabi Adam menjadi sebuah proses pembentukan sebuah kata. Lah itu ada yang mengatakan itu merupakan sebuah diskursus penerjemahan, ya, pemindahan dari sesuatu ke makna tersebut. Nah, ada yang mengatakan 3.000 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 2.100 sebelum Masehi, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan 397 sebelum Masehi, atau 4 Masehi yang terjadi di kerajaan Mula Warman, sebagaimana yang kita baca di buku sejarah, ya. Ada yang mengatakan 1799 Masehi. Ada yang mengatakan terjemah itu dimulai pada masa nubuwah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Mustamilan ila Umayyah. Warasan ila Daulatil Abbasiyah. Yang terjadi proses penerjemahan kitab besar-besaran itu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak mengambil pusing terhadap sejarah penerjemahan ini. Selanjutnya, intinya daripada sejarah penerjemahan itu sendiri adalah fa inna harakatat tarjamah min lughatin ila lughatin ukhra qad bada'at mundu qurunin madiyah. Intinya gerakan penerjemahan ini sudah ada sejak zaman lampau dulu. Wa minas sa'bi tahdidul bidayah at-tarikhiyah laha. Tapi kita sulit menentukan kapan pastinya terjemahan itu dimulai, ya. Oleh karenanya bisa kita ambil kesimpulan bi annaha dhaharat bi dhuhuril haja ila wasilatin litafahum baina natiqil lugha al-mukhtalifah. Intinya, ketika seseorang butuh untuk memahami sesuatu yang ia belum pahami sebelumnya dan dibutuhkan sebuah bahasa untuk memahaminya, maka disitulah awal mula proses penerjemahan itu dimulai. Ya, intinya seperti itu ya. Tentu kita berbicara tentang unsur ilmu terjemah, ada beberapa unsur ya dalam ilmu penerjemahan sendiri. Sebelum kita menjelaskan tentang unsur ilmu penerjemahan, perlu kita ketahui bahwasanya terjemah itu bagian daripada ilmu lughah at-tatbiqi atau ilmu al-lughah at-tatbiqi. Ulumut tarjamah
Di antara ilmu terjemah itu banyak macamnya ya. Ada nazariyat, ada teori, ada evaluasi, ada pengajaran, atau terjemah yang berbasis elektrik seperti itu. Nah, ini unsur-unsur daripada ilmu menerjemah. Ada teori, ada praktek, ada kritik, ada pengajaran terjemah, dan ada juga terjemah melalui digital itu tersebut. Nadhariyatut tarjamah, adapun teori penerjemahan itu sangat banyak ya. Ada an-nadhariyah al-'ammah, hunaka teori umum, wa hunaka an-nadhariyah al-khassah atau teori khusus. Atau an-nadhariyah at-takhassusiyah atau an-nadhariyah al-mekanik atau mekanik teknik ya, an-nadhariyah al-ma'nawiyah atau an-nadhariyah al-wadhifiyah. Nah, sekarang kita telaah dulu tentang teori yang umum ya. Ada teori deduktif, ada teori induktif. Adapun teori deduktif itu artinya yang keluar ya, yang keluar daripada terjemah itu bisa kita mencantumkan proses menerjemah itu sendiri, bagaimana teorinya, metodenya gimana, kelayakannya apa, terus contoh padanan atau yang lebih daripada sinonim tersebut itu apa ya. Sedangkan induktif itu yang masuk ya, yang melekat daripadanya. Contohnya pengertian terjemah, kaidah bahasa satu dengan bahasa yang lain, macam-macam penerjemahan, sejarah sebagaimana yang kita bahas atau psikologi penerjemahan ya. Nadhariyatut tarjamah, an-nadhariyah al-khassah, ada yang objektif, standar, analisis dan lain sebagainya, atau analisis kontrastif antara dua bahasa. Misalnya dilihat dari adawatul istifham fil lughal arabiyyah wa al-lughal indonesia, tentu berbeda kegunaannya. An-nadhariyah at-takhassusiyah, lebih khusus lagi, spesifik lagi. Gaya dan penulisan penerjemahan itu sebagaimana. Bahasa-bahasa yang fungsional tentu berbeda antara bahasa jurnalistik dengan bahasa buku dan lain sebagainya. Istilah-istilah khusus. Jika kita membahas tentang topik A, tentu makna yang satu bisa berubah sesuai topik tersebut dan lain sebagainya. Adapun maknawiyah, intisari atau esensi daripada nadharia teori itu tersebut adalah terjemah itu sebenarnya bukan pada lafadznya yang kita terjemahkan, tapi makna atau ruh yang menempel pada lafadz tersebut, gitu ya. Adapun al-wadhifiyah itu sistematika kegunaannya atau an-nadhariyah at-tatbiqiyah. Wadhifiyah itu sama dengan tatbiq ya. Kegunaannya seperti apa, tingkatan teksnya seperti apa dan lain sebagainya. Iftiradiyah itu tarjamah. Tentu dalam penerjemahan terdapat asumsi-asumsi ya. Di antaranya penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks, multidisipliner. Sampean tidak akan cukup jika menguasai kebahasaan satu untuk menerjemahkan bahasa A misalnya. Tapi sampean juga harus mengetahui komponen-komponen bahasa sumber dan juga bahasa sasaran yang akan diterjemahkan atau yang ke penerjemahan tersebut ya. Pencarian ekuivalensi antara bahasa budaya satu dengan yang lain merupakan hal pokok penerjemahan. Ingat ya, ekuivalensi itu lebih daripada sinonim. Ya, kalau sinonim yang hampir sama sudah bisa, tapi ekuivalensi itu sama rasa, standarnya, takarannya itu sama. Ya. Misalnya dalam bahasa Arab itu ada tingkatnya. Nah, dalam bahasa Indonesia apa misalnya kita menerjemahkannya? Tentu kita carikan sesuatu yang sepadan. Ya, itu ya. Terjemah yang baik adalah yang benar, jelas, dan wajar. Ini nanti kita akan pelajari di evaluasi penerjemahan. Ya. Penerjemah berkedudukan sebagai komunikator antara pengarang, pembaca, intinya sebagai titik temu antara maksud penulis dan pemahaman si pembaca tersebut. Nah, penerjemahan bersifat otonom, memberi pengaruh yang sama. Jadi terjemah yang baik itu, misalnya kita menerjemahkan buku berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu sebisa mungkin memberikan pengaruh yang sama. Nah, oleh karena itu penerjemahnya harus bagus, benar, jelas, dan wajar. Nah, as-su'alul akhir, dari kita membahas dari penerjemahan, pengertian, dan lain sebagainya itu, intinya pertanyaan saya, terjemah itu masuk dalam konteks seni
keilmuan atau keterampilan? Nah, silahkan didiskusikan. Halit tarjamah hiyal fan walal ilm walal mahara. Nah, halit tarjamah hiyal fan walal ilm walal mahara. Wa ta'ala nunakish hadhihi المخول في نطاق المناقشة يعني في محور المناقشة هناك نطاق خاص للمناقشة وتعالوا نناقش هل الترجمة هي الفن ولا العلم ولا المهارة. Kalau seni bisa nggak terjemah dikatakan seni, bisa nggak terjemah dikatakan ilmu, atau keterjemah itu sebenarnya keterampilan, gitu ya. أظن نكتفي هنا نشكركم على حسن الإنصات والمتابعة نشكركم على هذه المتابعة نسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد دمتم في القمة ودمتم موفق تمنياتي دائما لكم بالتوفيق والسداد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته